again. Ada antigen, ada antibodi, kekebalan tubuh. Apa ya? Sistem kekebalan tubuh. Sistem imun. Kali ini, adik-adik semuanya, kita akan membahas tentang sistem imun. Terus, gimana Kak belajar sistem imun itu ya? Susah atau gampang ya? Tenang aja adik-adik semuanya, tentunya bakalan gampang karena di sini dibantu oleh Kak Rizky. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Rizky dalam pelajaran biologi. Biar tambah semangat belajarnya, seperti biasa ya, dikeluarkan terlebih dahulu yel-yelnya. Baik, kakak pandu ya. 1, 2, 3. Belajar biologi menyenangkan. Belajar dengan riang, masa depan terang. Yeay. Hebat adik-adik semuanya ya. Baik, langsung saja kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.14. Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Baik adik-adik, kita mulai ya untuk pembelajarannya. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui konsep dari sistem imun. Nah, biar bareng-bareng kita pelajari, kakak tampilkan ya di whiteboard atau green board ya, hijau soalnya. Bisa dilihat konsep sistem imun. Sistem imun merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh kita. Seimbang ya. Terus, untuk melaksanakan fungsi imunitas, di dalam tubuh terdapat suatu sistem yang disebut dengan sistem limforetikuler. Jaringan ini terdiri dari bermacam-macam sel yang dapat menunjukkan respon terhadap suatu rangsangan sesuai dengan sifat dan fungsinya masing-masing. Seperti itu ya. Wah, di mana ini? Udah ada di kebun ya Kak Rizky. Walah. Nah, adik-adik, terus tahu nggak adik-adik semuanya apa saja organ-organ yang tersusun, yang terlibat dalam sistem imun? Tahu nggak? Pengen tahu ya adik-adik semuanya? Sama. Ayo, biar lebih jelas, kita tanyakan sama sahabat Kak Rizky ya. Adik-adik bantu panggil sahabat Kak Rizky ya. Bilang sahabat semuanya. 1, 2, 3. Sahabat. sahabat datang. Sahabat, apa aja organ yang terlibat di dalam sistem imun? Sahabat jawab. Organ-organ yang terlibat dalam sistem imun. 1. Organ limfoid. Organ limfoid adalah suatu organ yang kebanyakan ditempati oleh sel-sel limfosit yang terdiri atas organ limfoid primer dan organ limfoid perifer. Organ limfoid primer merupakan tempat pembuatan dan pematangan limfosit atau pemrograman fungsi mendatangnya. Adapun organ limfoid perifer adalah tempat limfosit berpartisipasi dan berperan dalam sistem imunitas tubuh. Selesai. Sahabat, mohon
pulang. Guys. Tuh kan adik-adik sahabat Kak Rizky pintar kan? Nah tapi kayaknya harus dikasih yel-yel dulu ya, biar agak riang-riang gimana gitu. Ya udah nanti kasih yel-yel ya sahabat Kak Rizky. Sekarang kita ke kelas lagi yuk. Adik-adik semua, cu. Nah, adik-adik, untuk imunitas sendiri dikelompokkan menjadi dua. Ada imunitas non-spesifik, ada juga imunitas spesifik. Kalau non-spesifik itu kan bawaan, kalau spesifik itu adaptif. Gampang kok cara membedakannya. Pertama, kakak bahas ya, sistem imun non-spesifik, yaitu sistem pertahanan tubuh yang tidak membedakan jenis patogen apapun, namun dapat mendeteksi kehadiran patogen. Itu kan yang non-spesifik. Yang kedua, sistem imun spesifik. Nah, kalau itu sistem pertahanan tubuh dalam menghadapi jenis patogen tertentu secara spesifik, seperti menghadapi bakteri, virus, atau benda asing lain tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah adik-adik, sekarang kita coba buka kamus biologi yuk, biar nambah lagi wawasan kita. Ya udah, buka ya kamus. Kamus Biologi. Konsep antibodi. Antibodi adalah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Antibodi memiliki fungsi penting bagi tubuh, yaitu sebagai benteng pertahanan terhadap antigen seperti virus, bakteri, dan zat beracun yang menjadi penyebab penyakit. Konsep antigen. Antigen dianggap sebagai zat asing oleh sistem imunitas karena dapat mengancam kesehatan tubuh. Interaksi antara antibodi dan antigen. Interaksi antigen-antibodi atau reaksi antigen-antibodi adalah interaksi kimia spesifik antara antibodi yang dihasilkan oleh sel B dan antigen selama reaksi imun. Reaksi ini merupakan reaksi mendasar dalam tubuh, membuat tubuh dilindungi dari molekul asing yang kompleks seperti patogen dan racun kimianya. Untuk tahapannya yaitu fiksasi komplement, lalu netralisasi, lalu aglutinasi, terjadi penggumpalan, dan selanjutnya presipitasi pengendapan. Jenis-jenis imunitas. 1. Sistem imunitas alami. Saat lahir, manusia dibekali dengan sistem imunitas alami. Sistem ini terdiri dari perlindungan baik dalam maupun di luar tubuh. 2. Sistem imunitas buatan. Saat imunitas alami tidak mampu menghalau serangan virus atau bakteri, tubuh memerlukan pertahanan tambahan dari imunitas buatan. 3. Sistem imunitas pasif. 2 sistem imunitas di atas masuk dalam kategori aktif, di mana tubuh memproduksi sendiri antibodi untuk melawan penyakit. Dan di sini yang termasuk ke dalam sistem imunitas pasif, contohnya ASI yang diberikan seorang ibu kepada bayinya, ataupun imunisasi vaksin, itu termasuk imunitas pasif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi imunitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi imunitas yaitu lingkungan, jenis kelamin, makanan atau gaya hidup, dan terakhir usia. Halo, kali ini sahabat akan menjelaskan mengenai kelainan dan juga gangguan pada sistem imun. Nah, kelainan dan juga gangguan pada sistem imun ini terbagi ke dalam 2, yaitu kelainan bawaan atau genetik ataupun juga hereditas, dan juga kelainan yang tertular dari orang lain atau melalui penularan. Nah, adapun kelainan yang disebut yang dikarenakan bawaan atau genetik,
Yang pertama ada agama globulinemia. Nah, di mana Y globulin praktis tidak ada dalam darah subjek rentan terhadap infeksi berulang oleh bakteri piogenik, kelainan bersifat genetik X-linked, ataupun juga autosomal resif. Nah, yang kedua yaitu ada hipogamaglobulinemia, di mana kadar Y globulin rendah di bawah nilai normal. Contoh penyakit autoimun ini adalah penyakit artritis reumatoid, ada lupus, ada eritematosis sistemik atau SLE, tiroiditis, demam reumatik, dan juga glomerulonefritis. Nah, kemudian yang kedua ada jenis penyakit kelainan atau gangguan pada imun yang disebabkan karena penularan atau karena sentuhan manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, sudah tidak asing lagi yang disebut dengan AIDS dan juga HIV. Nah, AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome dan juga HIV atau Human Immunodeficiency Syndrome ini merupakan penyakit yang dimana virus ini menginfeksi sel makrofag dan juga sel T. Nah, sehingga si penderita AIDS dan juga HIV ini sangat rentan sekali terkena virus, bakteri, bahkan juga kanker dan lain sebagainya. Nah, sudah selesai. Dadah. Hah? Wah, adik-adik, udah beres ternyata. Gak kerasa ya kita belajar tentang sistem imun. Ternyata belajar biologi itu nggak susah ya, gampang malahan seru. Nah, di sini sebelum kakak akhiri, Kak Rizky punya tips buat adik-adik semuanya bagaimana cara meningkatkan imun tubuh di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama, untuk tipsnya, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, makan bergizi yang seimbang juga, konsumsi makanan penunjang sistem imun, konsumsi banyak air putih, hindari atau jangan merokok, batasi konsumsi alkohol. Terus yang terakhir, kelola stres dengan baik. Itu untuk tips-tipsnya. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Kak Rizky pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai ketemu untuk materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!